Halo, ketemu lagi dengan terapis autisme. Kali ini saya akan mencontohkan bagaimana membaca buku kepada anak. Ketika kita membacakan buku, konsep yang kita punya adalah membacakan, bukan mengetes, bukan yang bertanya. Karena yang ingin kita lakukan adalah mengisi anak itu dengan kosakata, dengan ekspresi, dengan apapun yang akan kita ceritakan gitu ya. Entah ada moral story-nya gitu ya. Nah, kali ini saya akan membacakan Wuli si Pemarah. Eh, Buku ini bagus untuk anak-anak yang mau kita ajarin social story. Kita bisa membacakannya karena untuk gambar sangat menarik ya. Gambarnya menarik sekali. Eh, tapi untuk anak itu membaca sendiri, untuk beberapa anak mungkin akan terdistraksi karena ramai banget ya. Ada warnanya yang terang, terus tulisannya juga apa tidak terlalu jelas ya sebenarnya untuk beberapa anak ya. Dan ilustrasinya sih bagus sekali ya. Oke, eh, saya akan mulai untuk mempraktekannya. Nanti ibu dan bapak bisa memperlihatkan video ini ke anak ketika saya bercerita. Oke, kita mulai. Hai adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Sinta. Kali ini bukunya Wuli si Pemarah. Kita dengerin ceritanya ya. Wow, lihat. Bagus sekali. Anak-anak sedang bermain bola. Sepertinya mereka senang-senang ya, kita lihat nih. Siang yang cerah, matahari tersenyum ramah. Burung-burung berkicau, cip 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 cip. Seriang suasana hati anak-anak yang asik bermain bola di halaman sekolah. Wush, wush, suara angin terdengar. Celoteh anak dan teriakan ramai membuat suasana semakin meriah. Namun tiba-tiba bola terbang. Wush, wow, melayang jauh dan tinggi banget. Plok! Oh, bola jatuh tepat menimpa es krim di genggaman tangan seorang anak kecil. Oh, oh, cipratan es krim mengotori wajah dan bajunya. Oh no. Aduh, itu kan Wuli, teriak salah seorang anak. Awas, hati-hati kalau dia. Mah, belum selesai dia berucap, tiba-tiba dengar suara gemuruh. Awas ya! Angin berhembus kencang. Wush! Merontokkan daun-daun. Wajah gadis kecil yang penuh noda es krim kini berubah menjadi merah padam. Bola matanya berkilat-kilat. Menahan amarah yang tak terbendung, dan yang paling mengerikan, dari atas kepalanya muncul asap hitam mengepul ke udara. Wush, wush, wush. Ayo lari, tinggalkan Uli, teriak anak-anak berhamburan dari lapangan. Wah, sendirian dia. Ketika menyadari semua telah pergi, amarah Uli mereda. Perlahan-lahan, warna merah di wajahnya berangsur hilang. Awan hitam pergi dan gemuruh angin pun berlalu. Kepulan asap hitam tak lagi hadir di atas kepalanya. Yang tersisa hanya raut sedih. Di wajah mungil Wuli dengan menahan tangis, dia pun berlari meninggalkan lapangan sekolah. Wah, dia sendirian, udah tidak ada temennya lagi. Mengapa selalu terjadi padaku? Mengapa tak bisa menahan amarahku? Mengapa aku selalu membuat takut semua orang?
Sejuta pertanyaan berkecambuk di kepala Uli. Dia kini terduduk lemas di pinggir kolam. Nih, dia di kolam sendirian. Lihat wajahnya. Air sungai yang jernih memantulkan wajahnya yang tak bersahabat. Dahinya berkerut seperti gumpalan kertas yang diremas-remas. Sudut bibirnya seolah-olah tak pernah tertarik ke atas, tak pernah berbentuk senyuman manis. Uli mencoba menarik sudut bibirnya dengan kedua tangannya. Sekali, dua kali selalu gagal. Mengapa sulit sekali untuk tersenyum? Kamu pasti bisa tersenyum manis jika hatimu pun tersenyum. Tiba-tiba terdengar suara, entah dari mana datangnya. Uli nengok ke kiri dan ke kanan, tapi yang terlihat hanya rimbunan pohon. Jika hatimu selalu menginginkan, kamu pasti bisa tersenyum. Kamu pasti bisa. Uli cari. Suara dari mana? Pejamkan matamu. Pikirkan sesuatu yang bisa membuatmu tersenyum. Mungkin es krim, mungkin kado, mungkin mainan, kupu-kupu, ayah dan ibu. Tapi mengapa bola itu jatuh menimpa es krimku? Marah. Tidak apa-apa merasa marah. Tapi jika hanya karena masalah kecil, kenapa harus marah? Mengapa tidak tersenyum saja? Lihat wajahmu yang terkena es krim itu. Hihihi. Seperti badut terkena es krim stroberi. Uli tertawa membayangkan wajahnya seperti badut. Ketika matanya terbuka, dia terpana. Dia melihat ada senyuman di pantulan air. Wajahnya tak bersahabat itu menyunggingkan senyuman manis. Hahaha, ternyata tidak sulit. Hatiku tersenyum, itu sebabnya wajahku pun tersenyum. Uli berjanji akan mengingat hal itu. Dia akan belajar mengendalikan kemarahannya. Uli berjalan meninggalkan tepian sambil beriang. Ye, 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 aku bisa senyum. Tiba-tiba di tengah jalan langkahnya terhenti. Hah? Ada apa itu? Uli terkejut melihat segerombolan anak melempari seekor anjing kecil. Anjing kecil yang tak berdaya. Anak-anak itu melemparinya sambil tertawa. Waduh, kasihan. Oh. Uli tak kuasa melihatnya. Hentikan! Anak-anak berhenti dan menoleh ke arah Uli. Mereka tertawa. Melihat wajah Uli masih belepotan noda es krim. Hahaha, lihat wajahnya kayak badut. Hahaha, ledek anak-anak itu. Sambil diam, Uli menatap tajam ke arah mereka. Perlahan wajahnya mulai merah. Asap hitam berlahan-lahan keluar dari atas kepalanya. Wus, wus, wus. Anak nakal itu tercengang ketakutan melihat. Lari! Teriak mereka sambil berlari. Ketika mereka pergi, kemarahan Uli kembali reda. Kasihan kamu anjing kecil. Uli mendekati si anjing kecil. Tapi anjing itu malah ketakutan. Dia lari menjauhi Uli. Uli sangat sedih. Wah, anjingnya pergi. Tiba-tiba ada yang menepuk bahunya.
Terima kasih, ujar anak-anak kecil yang diikuti anggukan anak-anak lain. Wah, ada teman-teman baru yang datang. Karena kamu, anak-anak nakal itu lari ketakutan. Kami tidak bisa menghentikan mereka. Aku tidak bermaksud membuat orang takut, ujar Wuli. Aku hanya belum bisa mengendalikan kemarahanku, geluh Wuli. Baiklah, aku Messi, kamu Wuli. Iya, namaku Wuli. Yuk kita main, ajak si gadis kecil sambil meraih tangan Wuli. Wuli tersenyum gembira menerima ajakan itu. Akhirnya aku bisa punya teman. Kini Wuli tahu kemarahan bisa berguna, hanya saja dia harus tahu kapan dia boleh marah dan benar-benar marah. Aku memang si Wuli pemarah, tapi aku harus belajar mengendalikan kemarahanku. Janji Wuli dalam hati, aku akan berjanji mengendalikan kemarahanku. Yeay! Ceritanya bagus sekali ya teman-teman. Wuli sekarang punya sahabat. Kalau kita mau marah, boleh tidak? Boleh. Kalau kita marah, kita kesel, kita boleh bilang ke orang dewasa untuk bantuin, atau kita bisa tahan dulu sebentar, baru kita bicara apa yang kita inginkan. Jadi orang lain tidak akan ketakutan dan kita punya banyak teman. Sampai ketemu lagi ya. Bye-bye. Nah, itu salah satu cara kita mendongengkan anak ya, lebih tepat mendongengkan anak, menceritakan ke anak. Dari buku ini ada beberapa kata yang saya tambahkan, ada beberapa kata yang saya juga hilangkan gitu ya. Karena ketika saya berusaha menceritakannya dengan seekspresif mungkin, dengan intonasi yang dimainkan sebaik mungkin agar menarik, saya pasti akan skip beberapa kata dan itu it's okay gitu, nggak apa-apa gitu. Dari situ kita akan meningkatkan nanti target yang kita inginkan. Kita bisa pause, kita berhenti sebentar sambil menunggu reaksi si anak gitu. Tapi untuk awalan dibuatkan selebay mungkin, seheboh mungkin, dengan mengingat kadar anak ini sendiri juga ya. Kalau dia kitanya terlalu heboh, dia nggak nyaman, ya kita tone down, kita turunkan sedikit. Jadi disesuaikan dengan karakter anaknya juga. Semoga bermanfaat tipsnya. Sampai ketemu, bye-bye.